hanya dikenal sebagai kota kelahiran Presiden Republik Indonesia ke-6, Pacitan juga memiliki destinasi yang wow. Sungai Maron, Pantai Kasab, dan Banyu Tibo yang hanya ada di Pacitan. Ada juga yang disebut-sebut miniatur destinasi kelas dunia. Fajar telah menyingsing, bergegas saya ke stasiun Pasar Senen, Jakarta, menaiki ekonomi Bengawan, tujuan stasiun Lempuyangan, Jogja. Tepat pukul 3:10 sore, kereta yang saya tumpangi sampai di stasiun Lempuyangan, Jogja. Selesai mengisi perut, tak menunggu lama, saya langsung bergegas menuju Jalan Malioboro, Jogja, menggunakan jasa ojek online. Sore di pusat kota Jogja terasa sejuk, beda saat saya masih berada di Jakarta. Nggak sabar, saya ingin menikmati suasana malam sebelum besok pagi saya melanjutkan untuk trip Pacitan bersama teman-teman backpacker Jakarta. Salam buat Arya. Oh, itu toh bapak atau mbak yang lagi viral TikTok di Jogja. Ya sudahlah ya, sekarang saya akan berkeliling di Malioboro melihat-lihat yang lain. Malam Sabtu, aku harus bisa sama Arya Nagwa. Bertemu Kak Lucy, Kak Via, serta Bang Alba, teman backpacker yang ternyata besok kita satu trip ke Pacitan. Senang banget rasanya saya bisa berkeliling Malioboro ditemani kawan-kawan sekomunitas. Bukan Malioboro namanya jika nggak ada pengamen jalanan yang ramai dikerubuti penonton. Di sini kalian bisa request lagu dan ikut bernyanyi atau hanya mengikuti irama musik yang kalian suka. Semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Puas berkeliling Malioboro, perut keroncongan serta haus tak tertahan. Saatnya kulineran di angkringan seputaran alun-alun utara Keraton Jogja. Di sini kalian juga bisa menikmati minuman soda khas Jogja. Minuman kekinian, cita rasa lokalan. Dijamin dahagamu lenyap. Apalagi kita nongkrong ditemani band lokal Jogja yang akan membawa anganmu terbang melayang-layang.
rasanya nggak bisa move on menikmati malam romantis di Jogja. Saat pagi tiba, saya harus bergegas menuju stasiun Tugu. Disinilah para backpacker melakukan meeting point dari rencana kita untuk bersama-sama komunitas backpacker Jakarta mengadakan trip explore Pacitan. Ada Kak Ade dan Gloria sebagai trip leader trip Pacitan Backpacker Jakarta kali ini. Dan kami berfoto sebelum meninggalkan Jogja menuju ke Kabupaten Pacitan dengan kendaraan yang sudah disiapkan oleh komunitas. Here we go, Backpacker Jakarta trip explore Pacitan yang ke-19. Airnya bening loh ini, bening banget itu. Bisa tuh berendam di situ. Ini kalau pasang gue turun ke bawah, tau bang Tom? Ayo nyemplung lah. Gue soalnya kalau kayak kemarin aja Cikaso semua gue turunin. Wow, ombaknya gede banget, tembak. Wow, pantai apa sih ini? Terlihat pasirnya berkilau lembut dan pandangan saya langsung tertuju ke air terjun yang mengalir jatuh langsung ke pinggir pantai. Sungai dari aliran air terjunnya pun sangat bening hingga dasar sungainya pun terlihat jelas. Aduh, pengen banget turun ke bawah aliran air terjunnya sambil bermain-main pasir. Namun di waktu-waktu tertentu pengunjung dilarang turun ya guys, dikarenakan air laut sedang pasang. Sangat jarang kita temui air terjun yang alirannya langsung terjun ke hamparan halus pasir permadani seperti di pantai ini. Kalaupun ada, kebanyakan aliran air terjunnya jatuh di bebatuan karang yang tajam, bukan di pasir halus seperti di tempat ini. Tak diragukan lagi, pantai di Pacitan ini adalah destinasi unik yang tak akan mudah kalian temukan di tempat lainnya. Tak perlu berkecil hati saat laut pasang dan kita tak bisa turun bermain pasir di bawah aliran air terjunnya. Justru saat laut pasang seperti ini, kita dapat bonus spot deburan ombak yang menerjang karang dengan ketinggian deburannya yang bisa sampai 5 meter ke atas. Wow! Spot deburan seperti ini nggak akan kalian dapatkan saat laut turun. Saat ini saya lagi ada di salah satu pantai selatan yang berada di Jawa. Yups, pantai ini bisa kalian lihat tadi gulungan ombaknya. Wah, gila, keren banget. Oke, saya akan memulai ekspor Pacitan dimulai dari pantai ini. Pantai yang air terjunnya langsung turun ke laut lepas. Yups, namanya Pantai Banyu Tibo. Nah, gimana? Ayo, backpackeran bareng Backpacker Jakarta. Backpacker Jakarta, ekspor Pacitan. Anjir, pengarah gaya. Ada yang hebat. Yups, eksplor Pacitan saya mulai dari Pantai Banyu Tibo. Pantai yang keunikannya akan jarang kalian temui di tempat lainnya. Selain Pantai Banyu Tibo, Pacitan juga memiliki pantai lain yang tak kalah indah. Ada juga spot destinasi alam Pacitan yang mirip dengan spot destinasi yang sudah terkenal seantero negeri. Setelah Banyu Tibo, saya akan eksplor satu persatu destinasi tersebut di trip Pacitan bersama Backpacker Jakarta.
Serius, fix kalian akan susah menemukan pantai indah seperti ini di tempat lain. Selain air terjun dan spot mirip Devil Tears di sisi kanan sebelah kiri pantai, spot di sebelah kanan juga tak kalah indah. Di sini kita bisa menyaksikan deburan ombak yang tinggi menerjang karang sambil berendam di kolam buatan serasa di jacuzzi alami ditemani deburan ombak tinggi. Jadi kalian ingin menikmati spot Devil Tears di karang sisi kiri atau kanan pantai? Dua-duanya sangat memukau. Saya sampai kehabisan kata untuk memuji keindahannya. Ayo, kapan kalian ke Pacitan? Buat kalian yang hobi foto di alam bebas atau bikin video sinematik, jangan lewatkan Pantai Banyu Tibo jika ke Pacitan. Hasilnya pasti akan sangat keren jika kalian upload di feed Instagram kalian masing-masing loh. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie bro, but times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to white you out just like you Colgate. You've been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down, I'ma turn your little smile into a big old frown. Cause evidently you don't wanna send a message now. Puas berfoto dan bikin video, lapar kan? Banyak kuliner khas Pacitan juga di sini loh jika kalian kelaparan. Masih banyak destinasi yang harus saya kunjungi mumpung masih di Pacitan. Soal keindahan air terjun Pantai Banyu Tibo ini sudahlah ya, biar gambar yang berbicara. Buat kalian yang belum sempat kesini, berwisata virtual dulu ya. Next, jika kalian ke Pacitan, destinasi ini jangan sampai kalian lewatkan. Dari pantai di Samudra Hindia Selatan Pacitan, saya masuk ke daratan untuk mengunjungi sebuah situs alam yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Selamat datang di situs alam Goa Gong. Situs Goa Gong pertama kali ditemukan oleh sesepuh Pacitan, yaitu Mbah Joyo dan Mbah Noyo pada tahun 1924. Terletak di Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Goa Gong memiliki keunikan stalaktit dan stalagmit yang terus berproses sampai sekarang. Uniknya, stalaktit dan stalagmit ini memiliki nama masing-masing. Di antaranya ada Selo Jengger Bumi, Selo Bantaran Angin, dan Selo Pakuan Bomo. Ada juga sendang di dalam goa yang di bahasa Jawa berarti kolam alami. Di beberapa spot juga ditemukan stalaktit dan stalagmit yang telah menyatu. Ini membuktikan Goa Gong telah berumur jutaan tahun. Selain stalaktit dan stalagmit yang telah menyatu atau masih berproses untuk menyatu, satu lagi keunikan goa ini sampai dinamakan Goa Gong, yaitu bunyi gong.
Beberapa batuan dalam goa jika dipukul akan mengeluarkan suara seperti bunyi resonansi alat musik gong. Batuan berbunyi gong itu juga merupakan stalaktit dan stalagmit hidup. Mari kita tes ya. Eits, masih ada keunikan lain yang bikin saya berdecak kagum. Yups, batuan kristal berkilau permata. Di beberapa spot menuju dasar goa serta spot di kedalaman paling bawah dari goa, terdapat batuan kars yang terdiri dari butiran-butiran kristal yang apabila disinari dengan cahaya maka akan berkilauan bak intan permata. Atau coba kamera kalian setel di mode autofocus, kemudian sinari dengan sedikit lampu flash. Ini akan memberikan efek bulatan dari cahaya kristal begitu indah. Kristal berkilauan dan kalian hanya lewat. Rugi dong. Ambil kamera kalian dan abadikan batuan berkilau ini yang tidak setiap saat bisa kalian jumpai di tempat lain atau di goa lainnya. Jika batuan kristal tadi bisa kalian temui di sekitar pertengahan jalur susur goa, saat kalian tiba di dasar goa, mata kalian juga akan dibuat terpana oleh batuan stalagmit besar yang permukaannya juga dipenuhi butiran kristal menyala. Ukurannya sangat besar serta menjulang tinggi ke atas. Dan di dasar goa ini kalian bisa merasakan tetesan titik-titik air yang jatuh dari ujung stalaktit makin membawa suasana keheningan mendalam. Suasana di dasar goa gong ini kita seakan dibawa ke alam dunia lain seperti di negeri dongeng. Ornamen dinding-dinding pembentuk goa begitu menakjubkan, ditambah dengan satu batuan besar berkilau yang menjadi pusat perhatian dari sekeliling batuan-batuan pembentuknya. Situs alam perut bumi seperti ini pasti terbentuknya selama jutaan tahun proses. Dan sekarang kita bisa menikmati keindahan luar biasa ini dari jarak yang begitu dekat. Untuk itu, penting buat pengunjung untuk menjaga kelestariannya serta jangan sampai merusak atau mengambil apapun yang ada di dalamnya. Guys, kalau biasanya orang nih ngeliatin gua itu pasti berpikiran gua itu gelap dan menyeramkan. Tapi ada yang berbeda nih. Sama tempat saya berada saat ini yaitu Goa Gong, dan saya ini sudah berada di dasarnya. Kalau kalian lihat nih, batunya itu berkilauan seperti kristal. Nah, itu adalah salah satu keunikan dari Goa Gong, di mana gua ini menyuguhkan keindahan batu stalaktit dan stalagmit. Nah, kalau kalian tertarik sini mau backpackeran, barangnya Backpacker Jakarta. Mengulas tuntas keindahan, keunikan, serta imajinasi kita yang dibawa seolah berada di alam negeri dongeng. Lantas, bagaimana sih cara menuju ke perut bumi Pacitan? Dan seperti apa jika kita ingin susur Goa Gong yang menakjubkan itu?
Dari parkir kendaraan, kalian harus trekking menuju loket pembelian karcis berjarak sekitar 400 meter jalan menanjak. Ada jasa ojek dari parkiran menuju loket masuk jika kalian malas berjalan. Gimana Bu trekkingnya? Mantap ya. Sampai di gerbang loket kawasan serta membeli tiket masuk, buat kalian yang hobi ngemil, di sini banyak penjual jajanan buat bekal menemani trekking dan susur Goa Gong. Tuh kan, Apa itu Kak? kacang, makanan Ini beli apa ini? Tambah satu ya Bu ya. Iya kan, boleh. Ini buat bekal masuk goa. Iya dong. Kita banyak tenaga. Tidak apa-apa. Berapa sih Bu? Kacang Bang. Kacang Bang. Iya, kacang rebus. Dari gerbang loket masuk, sekali lagi kalian masih harus trekking untuk benar-benar sampai di mulut goa. Sampai di pintu masuk, kita akan melewati sebuah jembatan ikonik untuk menuju ke mulut goa. Fasilitas sarana wisata Goa Gong ini terbilang sangat memanjakan pengunjung. Bayangin, jika jembatan ini nggak ada, bagaimana susahnya wisatawan menembus hutan, naik turun lembah dan bukit untuk bisa ke Goa Gong. Sekarang wisatawan hanya perlu trekking mengikuti jalur yang sudah dibuat nyaman, dan kalian akan sampai ke destinasi yang dituju. Jadi jangan malas trekking ya guys. Sampai di mulut goa, saya langsung masuk ke dalam dan sudah nggak sabar eksplor uniknya goa alam yang menjadi ikon Pacitan, kota yang juga mendapat julukan kota 1001 goa. Dari sekian banyak goa yang ada di Pacitan, memang Goa Gong inilah yang paling terkenal seantero negeri. Rasanya wajar jika saya terlebih dahulu harus eksplor Goa Gong sebelum goa-goa lain yang ada di Pacitan. Goa Gong memiliki jarak sekitar 21,9 km dari pusat kota Pacitan dan bisa kalian tempuh kurang dari 1 jam berkendara. Begitu masuk dari mulut goa, hawa adem langsung bisa saya rasakan. Di awal susur goa ini kita langsung disuguhi ribuan stalaktit menggantung dengan ukuran tidak terlalu besar. Spot jajaran stalaktit di atas bisa kalian jadikan background foto khas goa purba yang sudah berumur jutaan tahun. Susur Goa Gong ini memiliki panjang kurang lebih 500 meter naik dan turun. Wisata hanya perlu berjalan mengikuti jalur trekking yang sudah dibuat permanen dengan pagar pengaman di kiri kanannya. Di beberapa titik juga terdapat kipas dan blower angin untuk mengurangi hawa pengap dan memperlancar sirkulasi udara ke dalam goa. Di awal masuk dari mulut goa, hawa memang terasa sejuk. Namun semakin saya ke dalam, hawa mulai gerah dan pengap terlebih di saat ramai pengunjung seperti ini. Pemandangan stalaktit dan stalagmit besar bisa kalian temui mulai masuk di pertengahan jalur. Pertemuan stalaktit dan stalagmit besar juga akan banyak kalian jumpai di sini. Saya mulai masuk di ruang tengah goa yang membentuk ruang kubah besar dengan trekking tajam ke bawah menuju dasar goa. Ruang kubah besar ini juga merupakan percabangan jalur masuk dan keluar memutar
yang ujung trekkingnya adalah ruang paling bawah dan dasar goa itu sendiri. Di ruang besar ini kita bisa saksikan stalaktit dan stalagmit berukuran besar membentuk ornamen hiasan alam yang memukau. Lampu sorot warna-warni menghiasi tiap sisi sudut, menambah kesan dramatis semakin saya rasakan. Jalur trekking semakin menukik tajam turun ke bawah menuju dasar goa. Sebelum sampai dasar goa, di sini mulai saya temukan bebatuan kristal. Dan juga di sepertiga jalur sebelum mencapai dasar, terdapat juga batuan gong yang saya bahas sebelumnya. Sebelum mencapai dasar goa, di sini saya temukan beberapa stalaktit kristal berukuran besar, yang beberapa di antaranya telah menyatu dengan stalagmit yang berada di bawahnya. Nah, di jajaran stalaktit-stalaktit tersebut bisa kalian jadikan spot foto Instagramable. Terus berjalan sampailah saya di dasar goa gong. Dasar goa ditandai dengan stalagmit berukuran besar yang dilapisi kerlap-kerlip batuan kristal menyala. Di sini hawanya lebih sejuk, jadinya saya betah berlama-lama sambil menikmati suasana dasar goa dengan gemerlapnya cahaya kristal terpendar. Kalau misalnya berlian nih, comel ya. Stalaktit raksasa bergelantungan berlomba ke bawah. Stalagmit-stalagmit besar menyembul dari bawah berlomba menggapai ke atas. Air mengalir lirih, kerlap-kerlip kristal menggoda mata. Seperti filosofi kehidupan bahwa sesuatu layak kita perjuangkan dan semua keindahan ada saatnya harus kita tinggalkan. Puas banget ya guys explore Goa Gong hari ini. Apa saja yang ada di dalam Goa Gong semua sudah saya ceritakan. Saatnya saya harus balik ke atas keluar goa karena destinasi lain Pacitan menunggu saya eksplor. Destinasi mana lagi ya yang recommended dikunjungi saat ke Pacitan? Tentunya masih banyak destinasi lain yang harus saya dan para backpacker kunjungi, serta jangan sampai terlewat jika kalian eksplor Pacitan. Beberapa destinasi Pacitan menyimbolkan suasana romantis. Cocok buat kalian dengan pasangan menikmati keindahan di suasana romantis Pacitan. Oke, di pergantian hari saya eksplor Pacitan. Destinasi pertama mengawali hari saya akan menikmati dulu kerennya view sunrise di Pantai Klayar Pacitan.